Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya Ari di channel Kupas Anime. Kali ini saya akan menceritakan manga Jujutsu Kaisen. Nah, anime Jujutsu Kaisen ini kan sudah tamat. Jadi, kali ini saya akan menceritakan manganya mulai dari chapter ke-64 atau bisa dibilang lanjutan dari animenya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita simak videonya. Terlihat Mai dan Todo sedang bermain tenis meja. Todo berkata kepada Mai, "Masa depan yang cerah." Dengan kata lain, Aoi Todo dan Yuji Itadori akan berbagi masa depan yang cerah saat kami bekerja sama di misi. Mai tidak paham apa yang Todo katakan. Todo lalu berkata lagi, "Jangan katakan lagi. Kau akan bilang kalau penyihir kelas 1 tidak membutuhkanku kan? Tapi aku pastikan ini seperti apel yang jatuh ke tanah. Kami saling menarik satu sama lain. Ini adalah takdir." Lalu Mei membalas perkataan Todo. "Yang akan aku katakan, orang yang menemaninya bukanlah orang yang merekomendasikannya. Kita yang merekomendasikan Itadori. Jadi, yang menemaninya bukanlah kita." Wajah Todo langsung berubah menjadi lesu. Skin berganti di tengah perkotaan. Ada seorang wanita yang sedang bertanya kepada Kugisaki. Wanita itu sedang mencari Itadori. Lalu sang wanita menunjukkan fotonya yang saat masih SMP. Kugisaki kaget melihat perubahan wanita tersebut, karena pada saat SMP wanita itu terlihat gemuk, tapi sekarang sudah berhasil menurunkan berat badannya secara drastis. Oh iya, wanita tersebut bernama Yuko Ozawa. Kugisaki melihat foto bareng Yuki Ozawa dengan Itadori. Yuko lalu menceritakan kepada Kugisaki, "Saat hari kelulusan, aku mengumpulkan keberanian untuk berfoto dengannya. Sebenarnya aku ingin menanyakan nomornya dan hal lainnya. Tapi lagi pula aku pindah ke Tokyo." Dalam pikiran Kugisaki, dia berkata, "Saat aku melihatnya barusan, kupikir mungkin diriku yang sekarang bisa." Lalu Kugisaki bertanya kepada Yuko, "Yuko, apa maksudnya itu? Seperti itu?" Kugisaki sedang berpikir keras bagaimana cara mempertemukan Itadori dengan Yuko. Lalu Kugisaki menelepon Mr. Ichiji untuk meminta tolong mengantarkan Fushiguro ke restoran Kugisaki berada. Lalu Kugisaki berkata kepada Yuko, "Ada pria yang tahu Itadori lebih banyak dariku." Terlihat Yuko sangat antusias menunggu Fushiguro. Tak lama kemudian, Fushiguro datang ke restoran. Kugisaki langsung bertanya kepada Fushiguro, "Apakah Itadori punya pacar?" Kugisaki juga menjelaskan siapa wanita yang sedang bersama dirinya. Lalu Fushiguro langsung mengerti dengan situasi sekarang ini. Fushiguro lalu berkata, "Aku tidak yakin jika dia punya pacar." Lalu Kugisaki bertanya kepada Fushiguro, "Kenapa kau berpikir begitu?" Fushiguro lalu menjelaskan, dia merasa tidak peduli saat pergi ke Tokyo secara tiba-tiba, dan ada poster yang menempel di kamarnya, poster yang bukan dimiliki oleh orang yang punya pacar, kata Fushiguro. Yuko lalu bertanya kepada Fushiguro, "Apa kau tahu tipe gadis apa yang dia suka?" Fushiguro lalu menjawab, "Oh iya, dia bilang suka dengan gadis yang tinggi." Kugisaki langsung mempunyai rencana untuk mengajak Itadori ke restoran. Kugisaki pun langsung memberitahu Itadori untuk makan malam di restoran. Tak disangka, Itadori datang begitu cepat. Itadori lalu berkata, "Hei, apa yang kau lakukan di sini, Fushiguro?" Fushiguro lalu menanyakan benda yang dibawa Itadori itu apa. Itadori menjawab, "Aku tidak menemukan tempat pertukaran uang, jadi aku menukarnya dengan benda." Dalam hati Kugisaki dia berkata, tidak mungkin Itadori mengenali Yuko karena mengalami perubahan yang sangat besar. Itadori lalu berkata, "Kau siapa?" Kugisaki mau menjelaskan bahwa cewek itu adalah Yuko, tapi ternyata Itadori masih mengenali cewek tadi dan berkata, "Hei Ozawa, ada apa?" Terlihat muka Fushiguro dan Kugisaki gugup. Cerita pun flashback ke masa lalu Itadori saat di SMP. Saat Itadori duduk di kelas, dia diberi pertanyaan oleh salah satu temannya. "Itadori, apa ada orang yang kau sukai di kelas?" kata teman Itadori.
Itadori pun lalu menjawab, "Tidak ada. Kau harus memilih seseorang," kata teman Itadori. "Kalau gitu, Ozawa," kata Itadori. Sontak, teman Itadori merasa kaget karena Itadori malah memilih Ozawa yang memiliki badan gendut. Itadori ternyata mempunyai alasan kenapa dirinya memilih Ozawa, karena cara dia menulis, makan, dan lainnya sangat elegan. Ternyata Yuko mendengar perbincangan Itadori dengan temannya. Yuko pun terlihat lesu dan sedih. "Ini sangat sulit untuk makan ikan dengan baik. Kupikir kau suka dengan gadis bertubuh seksi," kata teman Itadori. "Itu benar, tapi itu adalah hal yang lain," kata Itadori. Kita kembali lagi di sekian restoran. Dalam pikiran Yuko, dia selalu overthinking memikirkan dirinya yang gemuk. Yuko berpikir bahwa dirinya yang sekarang sudah disukai oleh Itadori. Fushiguro lalu berkata kepada Kugisaki, "Apa kota apa?" Kugisaki pun menjawab, "Aku bertukar kontak dengannya, jadi tak apa. Lagi pula Fushiguro, aku menyadari perasaanku yang sebenarnya." Fushiguro merasa kaget dan berpikir bahwa Kugisaki juga menyukai Itadori. Kugisaki lalu membantah hal itu dan berkata, "Ide tentang Itadori mendapatkan pacar. Sebelum aku mendapatkan pacar sungguh menggangguku." "Oh begitu ya," jawab Fushiguro. Nah, itu dia cerita manga Jujutsu Kaisen chapter ke-64. Mohon maaf jika ada kata yang terbelit. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.